Duh, puyeng juga ya. Host utama Jerry ke acara FIBA. Host berikutnya Tio ke Bali. Rana juga ke acara FIBA. Terus gue yang jadi host sekarang. Tapi gue sadar sih kenapa gue pusing. Karena gue harus bikinin pening. Welcome back to Box to Box Football Show. Episode keberapa ini, Ros? 14. Ketia 14 berarti ya? Iya. 12. Thierry Henry. 12 Thierry Henry kan? Oh, sebelumnya 14 juga. Ya. 14 sama 12. Kalau mau ribut, lu ribut. Ini Malah sudah ribut-ribut. Ini ya. Gelas. Arsenal MU ya. Makanya sekarang kita kedatangan Aldi Bawazid dan Muhammad. Apa kabar? Baik. Arsenal dan MU nih. Tentang mau weekend. Kenapa? Mau weekend kita. Terus? Hah? Terus? Tarunglah kita. Tarunglah kita. Sabar. Tarunglah kita. Bener yakin lu mau duel sama gua? Sabar dulu. Ayo. Lo. Tuh kan langsung dibales. Masih dibalas. Langsung chat. Siapa yang chat? Ten Hag. Kerjaan. Oh. Jangan gua kan gak cuma ini, Iya. Dex. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah, gila setelah 17 purnama di calling juga sama Dex, anjing emang Dex ini. Sentimen kayaknya. Gua gak pernah ngeliat dia siaran pakai baju MU, Ros. Emang gak pernah. Ada masalah apa sih dia? Gak tahu. Coba tanya langsung itu tuh. Orang Kan itu besok ketawa-ketawa Arsenal tuh. MU. Orang Ini kan biar ketawa-ketawa tuh. seimbang. Hah? Arsenal. Ya bener kan? Man Iya. United. United mah gak pernah pakai jersey, casual kami mah. Kan, Ros? Si Tio juga gak pernah pakai jersey. Nggak pernah, Gue kan? gak pernah. Iya. Gitu iya. Nggak, Enggak enggak. Jerry di sini. Jerry kan pakai jersey Iya. terus. Oh, bener. Oh, Jerry pakai Iya. jersey terus. Jadi harus Ya, kayak- boleh. Baik Dex, lu gimana Dex? Baik. Rossi geser. Kiri tuh. Kalau kanan Depok Ros. Aldi Bawazid apa kabar? Sehat alhamdulillah. Lama gak ketemu. Enggak, kemarin kamu di The Counter Press. Ya kan kayak Bang Fu juga gitu 17 purnama Iya, diundang iya, rencananya iya. gitu. Oh iya ya. Terakhir diundang tuh lo ini pas akhir World Cup. musim. Enggak. Harus Ya, sama kalau Fuad gua nggak habis salah World Cup. berdua juga Sama kita Bang World gantiin Cup. Jerry Oh, iya, juga. Iya. juga. Kita jadi backup Jerry aja udah. Berarti lo berdua tuh ada kalau Jerry gak ada. Gak ada gitu. Ada emang. masalah apa sih Jerry sama Nah, gua? itu yang harus tanyain ke Jerry. Bukan Dex sebenarnya yang Bukan bermasalah. Dex, bukan. Iya. Bukan Dex, bukan Waldo, bukan Parama, bukan. Iya. Emang masalah beda-beda itu masih nyangkut di dia apa sama gua? Waduh, gak tahu deh. Oh beda itu. Gue mikir beda apa ya. Tapi Kalau masih jadi isu mah aduh. yang beda-beda gak usah kita pikirin lah. Ngapain, Kita orang samain sama aja. Iya, sama aja ya. Iyalah. Tapi yang sama aja dari dulu tuh ini ya Ros, tentang kejuruan ya. Betul. Yang terbaru tuh ada Aremania ini apa? Arema mempersembahkan gol untuk Iya. korban Aremania. Tepu-tepu aja. Itu. Ini ya beritanya nih. BS. Arema persembahkan kemenangan perdana untuk ayah Ahmad Maulana dan korban tragedi Kanjuruhan gitu ya. Sudah semestinya bukan ya gitu ya. Soalnya mereka gak pernah menang. Ini baru pertama kali Iya menang maksud lawan ya Persikabo. semoga tidak cuma jadi gimmick ya kalau yang kayak begitu-begitu karena kan tadi gua baca juga Dex tadi ada ini soal dari kontras ya. Soal dari kontras. Dari ya. kontras gitu kan ada beberapa badan termasuk mereka juga bilang bahwa ya bagus bahwa hukuman pembebasan itu dibatalin ya. Jadi kan jadi dihukum sekarang 2 tahun segala macam tapi mereka bilang bahwa hukumannya masih terlalu ringan gitu kan dan terus kemudian mereka bilang bahwa ini tetap sikapnya sama bahwa kami menganggap kasus ini adalah intended to fail gitu. Emang sengaja dibikin buat gagal dan itu yang gue baca itu kontras semenjak setahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu ketika tragedi ini muncul itu sikap mereka masih sama. Mereka bilang bahwa intended to fail gitu dan gue mengira itu adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat tegas dan sangat-sangat kritis gitu ya. Karena kalau misalkan disebutnya intended to fail jangan-jangan emang sengaja dibikin dingin gitu ya kali ya mungkin takutnya kalau tetap terus mengapung yang kena makin banyak gitu jangan-jangan bukan cuma yang di bawahnya aja gitu Makanya kita terus suarakan ya supaya Iya. nggak pada lupa. gitu Terus juga kalau dari pemerintahan juga dari Menteri PUPR Basuki juga mempersiapkan dana 5,86 banget. triliun buat sarana olahraga, salah satunya buat Stadion Kanjuruhan. Sebenarnya ini mainly tuh buat ini Bang Fu, buat prasarana PON di Aceh Sumut katanya. Termasuk Stadion Teladan juga mau direnovasi. Nah salah satunya juga Kanjuruhan. Tapi Teladan by yesterday confirm bahwa PSM bisa pakai. Berarti nggak tahu nih kapan direnovasinya. Belum tahu. Untuk Liga 2 confirm PSM bisa pakai. Gak bisa.
PSMS bisa. bisa pakai. Oh, jadi nggak tahu Yes, renovasi karena kapan. kemarin kan isunya sempat PSMS tuh nggak bisa pakai karena mau direnovasi segala macam terkait PON, sehingga mungkin PSMS musim nanti ini akan berkandang di Baharudin Siregar stadionnya PSDS. Oh, PSDS. Berarti kan ada 3 tim di situ, PSDS, PSMS sama Sada Sumut. Tapi semalam barusan gue dikabari bahwa akhirnya Teladan resmi bisa kami gunakan. Berarti renovasi kapan nih? Kan Iya, nggak tahu. PON itu masih 2000. 2024 Februari kalau gue nggak salah Februari Pak Mar ya. Lupa gue. Mungkin yang operator itu kan agak-agak nganggur bisa bantu googling ya. Jangan cuma ngedirect atau apaan gitu ya. Gitu kan lu punya smartphone. Iya. At least dibantu nih yang di depan kalau kita ada lupa kan gitu. Ya Liga 2 Gitu. berarti akan dimulai ya? Apa udah mulai? 10 September. 10 September akan dimulai. Rencananya. Liga 1 udah dimulai, nanti juga ada Piala Dunia U17. Kami dari Box to Box tetap bersuara untuk tolong terus suarakan tentang tragedi Kanjuruhan lewat banner, lewat chance, jadi kalian bisa suarakan secepat-cepatnya, sesering-seringnya gitu. Ya Tanpa kita mengurangi sedikit rasa hormat ya terhadap apa yang kalian lakukan di Box to Box. Outputnya apa dengan terus kalian suarakan, kalian menghimbau orang? kami sebagai media hanya menyuarakan. Iya. Nah, soal hukum makanya kami ngubungin kontras. Betul. Gitu. Itu aja. Nah itu aja. Karena harusnya memang udah ada langkah yang lebih Langkah tegas konkret menurut ya. gue. Iya. Betul, Karena kalau cuma menyuarakan ya kayak angin lo kayak kentut di bawah angin hilang lama-lama gitu loh. Iya sih benar. Tapi itu Kalau menarik. tadi tunggu sebentar. Kalau tadi lu bilang tadi saya bilang intended to Intended fail. to fail, Iya, itu kontras Iya, yang bilang. intended to Kontras. fail kan kata kontras. How? What if the tragedy intended to create? Create apa dulu? Ya dibikin sehingga itu rusuh. Oh. Sehingga ada yang dirancang. meninggal. By design. Itu Did you ever think about it? Itu teori gue tidak konspirasi. terlalu berpikir sampai ke arah teori konspirasi gitu istilahnya ya. Karena gue kan jurnalis, Yes. gue bersikap atas apa yang terjadi, Yes, gitu. by fact. by fact, gitu Yes. kan. Kalaupun pengen gue investigasi, Yes. itu baru mungkin nanti ketemu fakta baru, gitu. Yes. Nah, persoalannya adalah gue belum menemukan fakta baru, Yes. itu kan Tapi harusnya. kan faktanya bahwa pintunya dikunci, Ros. Nah, Ini yang masih mengganggu gue sampai sekarang dan gue nggak pernah puas. Nah ini menurut gue, nih kita ngomongin jurnalistik dikit ya, Yes. ini kita ngomongin jurnalistik dikit. Sorry ya nggak bahas MU sama Arsenal nggak bener penting. nih, ini penting, ini penting soalnya. Iya kalau nggak ada gue mana penting mana Bener, dibahas ini. Ada bintang tamu yang pernah bahas. Jadi gini, kalau ngebahas dari sisi jurnalistik, Yes. itu kan memang ada tuh fakta bahwa pintunya terkunci itu kenapa? Itu memang masih bisa terus diulik jadi sebuah penelusuran fakta, Nah. gitu. Cuman untuk saat ini, ketika itu belum terungkap, Lu tidak bisa berasumsi. Iya. macam-macam. Itu Iya. sebenarnya kayak gitu aja. Cuman apakah di luar sana lu berhak untuk menginvestigasi itu dari sisi Monggo. jurnalistik? Silakan aja Iya. gitu. Nah, kalau buat gua tadi meneruskan Dex, sebenarnya kalau dari box to box ya tugasnya menyuarakan. Yes. Gitu. Ya, karena di box to box gue bisa bilang kayak gini. Iya, benar. Karena Nggak- sahabat-sahabat gue nggak, berani aja betul. gue. Kalau menurut gua Tangkap aja Dexnya. nah, kan penanggung jawabnya dia. Iya, Penanggung jawabnya makanya. dia. Kan gue diundang. Nih. Gitu. Maksud Jadi- gue masa lu nyalain angin. Jadi benar. Jadi kemarin itu kan suka banyak yang bahasan itu. Terbang nih ada yang bersepeda lu nggak nyumbang. Gua kan bilang selalu itu personal buat gua. Itu Iya. personal. Kalaupun gua nyumbang atau box to box tentu aja gua nggak bakal bilang. Betul. Tugas gua ya udah sebagai gua kan juga box to box kan bukan media jurnalistik, media konten betul, tapi bukan media jurnalistik. Beda, betul. Makanya kemudian yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan, amplifying sesuatu untuk menggugah atau meneruskan awareness. Yes. Sebenarnya gitu Bahwa aja. ini belum selesai. Tapi benar juga bahwa sebaiknya gak sampai awareness karena gue kan sendiri berharap bahwa ini sampai ke regulasi. Salam dong sama gue. Gue selalu berharap, enggak, box to box tuh selalu berharap bahwa ini sampai regulasi. Karena regulasinya bukan cuman sampai ke urusan di dalam lapangannya. Betul. Tapi keluar. Keluarnya juga. Betul. Kita udah berulang kali bahwa crowd management itu penting. Tidak ada yang peduli. Gak usah kita bilang penting. Itu crowd management itu penting karena ini aja deh dari salah satu hal yang sering kita hadapi di Liga Indonesia gitu ya. Kalau misalkan ada dua tim yang berpotensi panas. Betul. Selalu solusinya adalah ini izin keluar apa enggak Ya. gitu. Enggak Tapi keluar. tidak pernah melihat ada opsi-opsi lain kayak misalkan apakah ini mungkin penontonnya dikawal dari jarak tertentu sampai Ya. kemudian nanti tuan rumah dikeluarin dulu semuanya baru tamu baru dipulangin. Itu kan yang terjadi di Inggris seperti itu. Atau solusinya, Ya kan? Mana begitu. atau solusinya supporter tamu tidak boleh datang. Nah itu menurut ini gue mah masih masuk kerjaan akal. orang-orang malas nggak mau sibuk Iya, aja mau malas terima sebenarnya. duit kan anjing. Itu jadi
Menurut kita seharusnya Iya kan? sampai regulasi Iya dong. gitu, crowd management dan sebagainya. Kan gitu. apa solusinya? Supporter tamu nggak boleh datang. Nenek Brad Pitt kalau di atas juga bisa bilang kayak gitu. Tapi Benar wal- nggak? tapi- kan itu Iya, kan iya. bukan solusi, Bukan solusi, maksud ya. gua. Tapi walaupun kalau misalkan udah panas banget kayak Ajax sama Feyenoord, nah ya. itu kan udah pasti tuh Betul. yang supporter tamu nggak boleh datang. Betul. Mungkin Atau kayak karena udah River terlalu Plate gak ada opsi. sama Boca Juniors Iya kayak loh. gitu. Mungkin kalau udah terlalu parah iya. Cuman sebelum sampai the last resort Betul. harus ada opsi A, B, C, D gitu dulu. Itu yang tidak Gitu. pernah, bukan nggak mau, gue rasa bukan nggak mau dilakukan, not even think about it menurut gue. Well, ya mungkin tidak pernah dipikirkan karena kita terlalu sibuk untuk mencari sebuah solusi yang gampang aja deh. Gampang Itu aja. deh males kan Iya. berarti kan jatuhnya Iya. kan gitu. Itu Ya, ini yang makanya- menurut gue perlu kita kritisi juga. Iya. Gitu, Enggak, kejuran. ini bukan serangan karena balik lagi kalau misalkan Liga Indonesia jalannya beres gue juga seneng. Intinya Ya, gitu. Ada yang mikir ini serangan. Enggak tahu. Wah anjing. Ya pokoknya tragedi Kanjuruhan kayaknya masih panjang ya. Apalagi Ya, kita mau panjang. setahunan juga kan. Tapi kita ngomongnya terdekat dulu deh di weekend ini. Ada Arsenal lawan Man United. Di kandang Arsenal kan besok kan. Ya. Gue Ya. mau nanya ke Aldi dulu deh. Berkaca dari laga akhir pekan lalu, kedua klub tuh sama-sama ini kayaknya. Sama-sama rentan kena counter attack. Ya. Transisi dari positif ke negatif, dari menyerang ke bertahan. Bertahan, Lo ya. setuju gak sama itu? Dari yang gue lihat sih seperti itu. Bedanya kalau Arsenal lebih reckless di sayap, sementara MU lebih reckless di tengah. Dan gue pun gak menyalahkan karena emang Casemiro sendirian pun repot. Dan Partey pun ditaruh di bek kanan juga repot. Ya. Sementara lawan-lawannya Arsenal paham betul baik Nottingham maupun Palace maupun Fulham. Kalau mau nyerang Arsenal ya dari titik terlemahnya itu Partey. Kanan berarti. Kanan bertahannya, serangan baliknya di situ terus. Itu 3 pertandingan 3-3 party. Itu ketiga ini Partey semua. Ih gila gak capek apa? Iya, party. Itu. Never ending party. Pokoknya tiap Sabtu main party terus. Thomas Kan Partey. ada grupnya kan? Apa Blok tuh? Party. Iya. Block Oh, enggak itu band itu. Oh, itu blok band. blok Maksud- party ya. maksud Iya. gua kan itu. November mau ke Jakarta. Asik. Berarti Lanjut, nggak ada dong bek kanan Arsenal ntar. Enggak ada November enggak ada. Dipinjam. Soalnya Dipinjam. ini dia konser ada festival di sini. Asik. Iya. Lanjut. Ya jadi gitu dan MU pun sama demikian bahwa Tengah tapi. ya dari tengah tapi dan kemarin juga sebenarnya kalau dibilang kemarin gue podcast juga ada yang bilang bahwa kalau dari lini tengah itu salahnya Onana karena serangan balik dari corner terus Onana kenapa nggak maju nutup jalannya si Adiwe Oni. Awoni. Harusnya Onana maju nutup. Gue bilang lah kan kiper mundur dong. Otaknya ada nggak yang nanya gitu? Ya, yang ngejar makanya Rashford ya. Yang ngejar gol satu itu. pun nah kita lagi ini kan dari set piece cornernya si MU kan. Rashford. Iya nih Rashford sama Anthony Nah, kalau ini nggak kan salah. hampir sama kasusnya kayak MU Newcastle 2004 Iya, gitu. Maksud gua, 2003 iya. yang Ole nekel kena red card. Merah, Cuma ya. dia nekelnya masih di dekat lingkaran Iya, tengah. ya namanya- Rashford nggak berani ngambil peluang itu. Baru menit awal. Iya, cuma kan kita kan nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu loh kejadiannya kayak apa. Iya. Nah menurut Bang Fu, Ten Hag atau Arteta udah punya penawarnya belum di pertandingan? Arteta Ini kan gua masih nggak pekan pernah- keempat ini kan? nggak tahu. Hah? Ini kan masih Iya, pekan kalau keempat Arteta kan? gue nggak tahu karena Arsenal ya. Kalau United gue rasa Ten Hag udah pasti punya penawarnya. Dan memang dari 3 match awal ini tengah United kayak agar-agar. Iya. Tusuk cus langsung ke bawah selesai. Dan lawan Wolf, Matheus Nunes siapa pernah tuh langsung dari tengah. Terus Diskunya. lawan si Spurs juga begitu berapa kali. Gol akhirnya datang dari kejadian yang kayak gitu waktu lawan Forest kemarin. Karena musim ini Casemiro dari awal gue udah bilang gue sangat takut ini orang underperform. Ya. Posisi Rashford tuh harusnya Casemiro di situ. Ya. Cuma balik lagi, bukan yang nggak pernah kayak gitu. Ini bola corner, yang mana kadang pasti udah koordinasi siapa yang naik ke atas, siapa yang stay di bawah. Gua akan ngambil di sini. Kenapa Rashford di situ? Karena dia berharap dapat bola muntah dengan naluri sebagai striker Ya, segala macam. Jadi ini udah nggak bisa disalahin. Cuma memang kalau gua ngelihat United 3 pertandingan awal itu tadi Casemiro seolah-olah ini sih menurut apa ya pemikiran gue ya. Wasit Liga Inggris musim ini lebih galak. Ya. Musim lalu dia kena 2 kali kartu merah. Oh iya benar. Ya. So once lu udah pernah kartu merah sampai 2 kali di liga yang sama, pada saat lu masuk ke lapangan at the back of your mind pasti bikin anjing. Gua takut kena kartu, pasti ada Harus sedikit. hati-hati So pada berarti. saat lu akan ngambil lawan pun lu sedikit berpikir. Karena itu bisa cost the team. Ya, jadi itu yang gue bilang berapa kali Casemiro di 2 match awal punya peluang untuk tackle segala. Dia waktu lawan Spurs kalau gue nggak salah tuh ada yang sekali diambil akhirnya tuh yang sampai Iya, ke pinggir reach. Siapalah gue lupa tuh main Spurs yang dihajar sama dia. Di luar itu hampir dia nggak pernah bikin tackle yang menurut Reckless. gue bukan cuma Berbahaya. reckless tapi iya Berani berbahaya ya? Berani. gitu loh. Berani gitu. Nah, United kehilangan itu jadinya. Harusnya saringan lu di tengah itu dia. Musim lalu Eriksen bisa bantu. Walaupun secara fisik Eriksen tidak sekuat gelandang bertahan yang
yang top lah ya kita Physical, bilang ya. physical. Physical dia pasti kalah. Tapi at least musim lalu setengah musim awal United agak tenang tuh di situ. Iya. Sampai kemudian Eriksennya habis gas. Musim ini dia coba dengan Mount. Kita berharap Mount ini kan United berharap Mount ini upgrade-nya Eriksen. Eriksen, Ya, lu masih lebih muda, kemampuan lu nguber lawan segala macam juga bagus. Tapi ternyata ini orang justru bingung pada saat ditaruh di Nomor 8. nomor 8 gitu loh. Jadi Casemiro masih kayak kerja sendiri, plus kalau lu lihat dari awal musim, gua rasa dia overweight. Siapa Bang? Casemiro. Oh, iya. Agak gemuk. Kelihatan agak gemuk menurut gue. Ini kasat mata ya maksud gua. Jadi ini sedikit mengganggu gitu. Nah, masuk nanti lawan Arsenal, gue yakin Ten Hag udah punya resep. Dia udah pasti akan, kalau nggak dapat gelandang tengah, udah pasti dia akan mainin Eriksen lagi. Karena lu nggak punya opsi lain. Tapi gue sangat berharap Amrabat dapat, nggak peduli gue mainin aja setengah jam pertama. Langsung mainin aja ya. Mainin Kalau aja. Mainin. Lu perlu duel sama Arsenal. Gak ada tuh lu main salon segala macam sama gue enggak. Biarin Amrabat yang kerja kotor. Lo lihatnya gimana Ros? Soalnya kalau pertandingan nanti rentan di counter attack sebenarnya bakal seru ya pertandingan dari Iya, permainan bisa jadi netral banyak gol jadinya. Banyak gol gitu. Gue jadi inget ini Chelsea Man United yang eranya oleh awal musim tuh. Itu kan 4-0. beneran gak ada kontrol sama sekali kan, end to end aja Iya, gitu, iya. transisi Iya, semuanya gitu kan. Cuman menurut gue tidak akan Sevulgar itu. sevulgar itu gitu, karena gue pikir Arsenal masih punya Declan Rice, masih ada kemungkinan Thomas Partey dipasang lagi ke posisi aslinya gitu kan, karena kita tahu mungkin nggak terlalu aman nih kalau misalkan lawannya Man United yang memang Apalagi punya akan nanti counter di cepat situ juga. Rashford. Iya, exactly. gitu kan, makanya kemudian gitu. Jadi counter attack akan terjadi tapi tidak akan sevulgar misalkan kayak Chelsea Man United yang kayak gue bilang itu gitu. Dan gue pikir tadi ini balik lagi ke urusan ini, counter attack itu kan perkara intensity juga sebenarnya gitu. Intensity satu, kedua ketepatan struktur. Lu posisinya udah bener belum gitu kan. Kalau misalkan posisinya Nggak akan berantakan, jalan juga. nggak bakal jalan Nggak juga akan jalan counter juga. attack gitu loh. Dan itu sebenarnya yang dibutuhin kadang-kadang adalah kemampuan fisik. Tadi kemarin tuh gue baca ada kemungkinan bahwa jangan-jangan nih Man United ketika banyak sekarang pemain yang cedera, Luke Shaw, si Malaysia juga cedera, Varane terbaru gitu kan, Mount, jangan-jangan mereka justru kecapean ketika pramusim karena intens kan tuh pramusimnya mereka tuh kan intens. Terus ke Jadi Amerika. dan ada beberapa pemain yang tidak mendapat menit bermain cukup gitu. Dari situ kemudian mereka datang ke musim fit, tapi apakah match fitnessnya fitness. udah dapat apa belum, itu yang diragukan karena kemudian sekarang baru beberapa awal sudah berguguran banyak gitu. Plus pertandingan jauh lebih lama. Ya Iya, gitu. bener. Dan menurut Jadi gue tema, ada satu hal. Jadi gue di episode yang kemarin kan bilang bahwa sebenarnya Man United itu yang agak mengkhawatirkan adalah suka kalah duel. Gol Forest itu kan pertama kalah duel. Siapa tuh? Varane satu atau siapa di depan gitu kan? Itu kalah duel. Itu sering banget kejadian. Gak cuma di gol itu aja. Dari musim lalu. Dan itu kemudian ya nggak pernah diperbaiki gitu. Second ball nggak pernah, jarang menang dalam situasi transisi negatif gitu. Jadi gue pikir ada hal-hal kecil kayak begitu juga yang menurut gue perlu diperbaiki di sesi latihan gitu loh. Bukan sekedar taktik gitu. Taktik udah bener, tapi kan kalau misalkan eksekusi lu ngoper salah, duel kalah bola terus, second ball kemudian nggak pernah dimenangin, itu kan konsentrasi kemudian jadi merembet kemana-mana gitu loh. Mental, fisik ya, yang bukan taktik Iya, pokoknya. Buat gue game Arsenal MU beyond taktik sih, lebih ke Iya, mental, iya, itu lebih ke menurut gue bisa seberapa jadi orang yang bisa kejadian. nyari main di ruang gitu kosong, memberikan passing-passing bagus, dan kalaupun nanti Arsenal dipaksa main direct ya kalah. Karena Kalau- ya, salah satu tim paling bagus main direct ya MU. Iya, Bukan cuma direct tapi tim dengan transisi terbagus Iya, makanya. sebenarnya. Karena Iya. Ten Hag sendiri mengatakan bahwa gua akan membangun MU sebagai tim yang punya Yes. transisi bagus. ada Dan itu udah statistiknya. proven. Ada statistiknya Iya. bahwa tim yang paling mencetak gol lebih banyak dari situasi transisi United. atau counter itu United musim Iya, kemarin. emang dari musim lalu. Dan Iya. tidak cuma musim lalu, zaman Sir Alex juga. Kayak gitu juga. Berapa kali dia bunuh Arsenal dari yang Champions League semifinal cuma dengan Park Ji-sung, Ronaldo, Rooney jadi gol berapa Tem-tem-tem, kali iya. gitu loh. Jadi kalau mau Dan ini dipakai kalau apa, orang tanya penguasaan. DNA United ya udah emang transisi. Udah. Transisi, penguasaan Gak bola. usah lu cerita macem-macem gitu. Sekarang kita ke Arsenal deh. Lo lihat Arteta ini di Kapan mau ke Arsenal? sekarang kita ke Arsenal deh. Kan lo lihat di 3 pertandingan awal Arteta dicap overthinking gitu. Iya. Nah menurut lo iya atau enggak, dan yang kedua apakah emang ini saat yang tepat buat overthinking ya di awal musim Enggak. supaya kalau ada apa-apa ya masa di tengah musim overthinkingnya ya Iya. di awal musim lah. Buat gue, yes, he's overthinking karena gue gak ngerti tujuan dia memainkan gelandang bertahan jadi back kanan. Kecuali lu memainkan back jadi gelandang bertahan.
itu masih mungkin karena kalau gelandang bertahan apalagi di bek kanan satu pasti dia lambat. Yes, di Atletico dia pernah jadi jadi bek kanan, tapi di umur dia berapa gitu, dengan karakter dia seperti apa sekarang kan beda, dia lebih kayak lebih kayak breaker gitu dan untuk serangan balik. Cuman kalau untuk di bek kanan fungsi dia ya emang kadang masuk di ke tengah ngebantu, cuman kan wilayah kerja dia kan cuma di kanan doang, sangat amat terisolir. Sementara tahun lalu Odegaard dan juga Xhaka dan juga Partey udah klop banget gini, sekarang gantinya Xhaka Declan Rice. Ya kenapa nggak dicoba aja gitu, karena di preseason main barengan cuma 2 kali tuh Declan Rice sama Partey. Dan so far sih puncaknya lawan Monaco ya cukup oke juga gitu. Dan kalaupun terpaksa harus diutak-atik seperti ini, buat gue justru gue menakutkan bakal ada drop kepercayaan diri. Havertz dipaksakan untuk masuk starter terus. Kalau emang nggak perform di 1 game, ya paling nggak di 2 game setengah waktu full aja gitu, nggak usah sampai menit akhir. Ini nggak dipaksakan Havertz terus. Coba untuk diintegrasikan peran Havertz ini ke tim barunya. Kenapa nggak? Lu dengan tim yang bagus seperti tahun lalu, dengan tambahan striker yang mungkin bisa menjadi jawaban, dengan siapa tahu nama-nama seperti Reiss Nelson, nama-nama seperti Havertz, nama-nama seperti Nketiah bisa bangkit dari ruang bangku cadangan gitu. Nah lo kalau lihat dari Man United tadi kan dari Arsenal, Rashford itu menurut lo posisi paling bagusnya di mana ya? Kan dari kemarin kan di penyerang tuh, apa di situ atau di sayap kiri? Gimana bang? Posisi natural dia striker di junior, jelas, gol dia banyak banget di situ. Tapi ternyata kemudian pada saat ditaruh di kiri itu zaman Van Hal ya kalau gue nggak salah ya. Iya benar kan Martial cedera kan. Oh iya pertama kan Martial yang di kiri tuh yang ngacak-ngacak Liverpool, dia striker gitu ya. Kemudian dia digeser ke kiri gitu segala macam, ternyata ini orang bisa flourish. Kan gitu. So menurut gua posisi terbaik dia saat ini ngelihat gimana cara dia bermain itu udah paling benar di kiri. Ada satu hal yang menurut gua Rashford tuh kurang untuk jadi striker adalah ketika lu badannya membelakangi gawang. Yes. Itu dia kagok banget. Nah, padahal untuk seorang striker nggak peduli seberapa fluid lu gitu harus kayak gitu. Boom jadi kayak Batigol, gitu. Van Nistelrooy. Udah tahu tuh posisi sebagai striker gawangnya di mana. Nah, kalau dia dan pergerakan tanpa bola dia sebagai striker itu jadinya monoton. Betul. Monoton sekali gitu loh. Masih mending Martial kemana-mana. Iya, walaupun jadinya kayak kemarin lawan Forest, gue berulang kali bilang bahwa sebenarnya United mengorbankan satu pemain untuk mengakomodir posisi Rashford di kiri. Iya. Lu mengorbankan striker kan kayak main kayak nggak ada orang itu striker kemarin. Yang penting ini Martial taruh di tengah udah, tapi Rashford balik ke kiri gitu loh. Dan kemampuan dia untuk track back itu juga membantu Luke Shaw kan sebenarnya. Satu hal yang nggak dipunyain oleh Garnacho waktu lawan lawan Spurs lu lihat gimana dia jogging sehingga jadi gol pertamanya Spurs. Itu kan dia jogging. Iya. Pada saat diserang. Gitu loh. Rashford tuh pasti lari. Ya kebiasaannya kan seperti itu gitu. Jadi menurut gua posisi terbaik Rashford adalah di kiri. Apalagi sekarang United akan sangat kehilangan orang di bek kiri. Dalot is not left back, full back. Ya. Kebanyakan D ya dia. Iya. Dalot. Iya. Ya soal bek kiri ini United katanya mau pinjam atau beli? Pinjam. Loan ke Korea. Ya. Kan yang gue dari data 3 nama-namanya itu ada Kukurea, Tagliafico, Marcos Alonso, Reguilon. Kalau gue sih Thomas dan Alonso. Kalau gue ya, kalau gue Alonso, karena satu kemampuan bola mati dia, kedua ini hal yang udah lama nggak ada di United. Lu lihat musim lalu pada saat ada Eriksen yang ngambil bola corner, tapi jarang juga gol dari corner. Eriksen yang ngambil bola mati, kadang gantian sama Bruno. Musim ini ada Mount, corner Mount yang ngambil, ya kan? Atau kadang-kadang kemarin jadinya karena kayaknya nggak berhasil, Bruno yang ngambil. Jadi kayak nggak ada kepercayaan di antara pemain sendiri untuk siapa yang punya tanggung jawab untuk ngambil bola mati. Iya kan? Sementara zaman dulu lihat United, corner di sebelah kiri gawang udah pasti Beckham yang ngambil. Corner di sebelah kanan gawang udah pasti Giggs yang ngambil. Pun set piece tangan bebas. Sekarang nggak ada. Nah, Alonso gue sangat suka dari zaman dia di Chelsea. Bola matinya gila mah. Waduh, lo berharap Alonso. Iya. Naksir bener gue. Ada ini yang dia kan marketnya ngincer yang murah kan. Ada Rico Henry segala. Rico Henry. Tapi mahal jadinya. Rico Henry. Tapi mahal jadi tiba-tiba dikasih. Emang. Apa sih nggak dilihat MU jadi mahal? Gila udah macam Raja Midas anjing. Berapa sih 30-40? 35 kemarin katanya. Berapa emang bener? Kayaknya nggak nyampe segitu. 10 kali ya? Iya, gue rasa kalau besok yang nawar Everton cuma 15 dilepas. Makanya kan pengennya pinjam kan ke Korea. Iya, makanya opsi terbaik. Dan makanya tadi ada duit juga kan. Tadi ada Ryan
Ryan Bertrand tuh gara-gara free. Wah anjing Ryan Bertrand. 34 tahun tapi udah keluar. Iyalah, Enggak buat tua backup banget. katanya. Jangan deh. Enggak lah, kalau 34 mah cuma buat ngelengkapin game latihan aja itu. Kayak Masih- Tom Huddleston ya di Iya. cadangan. Masih belum percaya sama Alvaro Fernandes berarti. Terlalu Kalau gue dini. ya mungkin. Nah ini juga menjadi sebuah anomali ya, di mana seorang Ten Hag yang sebenarnya Pemain muda terkenal suka mengorbitkan pemain muda. Di Ajax gimana dia ngedidik pemain-pemain muda dulu gitu kan sampai jadi gitu ya. Justru di United dia tidak berani mencoba memainkan Alvaro Fernandes bahkan di sebuah game ngelawan Forest saat lu tuan rumah. Itu semalam gue udah ngerasa, oh berarti pressure menjadi seorang manajer United luar biasa besar ya. Ya. Sehingga dia tidak berani ngambil risiko itu. Kalau menurut gue ini kalau ngomongin kan gue nonton Ajax juga dari zaman Ya. almarhum bokap gue gitu. Ya. Jadi yang membeda kita harus punya konteks ketika membicarakan Ten Hag di Ajax sama Ten Hag Man United. Kita harus ingat Ajax itu secara institusi itu udah saklek duluan. Iya. Dari bawah sampai Iya. atas ini cara mainnya kayak begini. Itu udah dari zaman dulu gitu. Jadi siapapun yang datang ke situ itu harus mengikuti apa yang terjadi di institusi tersebut gitu. Ten Hag masuk ke situ karena dianggap cocok sama institusi ini gitu. Ya. Jadi dia datang ke sebuah environment yang lingkungan yang udah bagus lah, udah saklek, semuanya udah jalan. Kalau mesin semuanya sudah dipelumas dengan baik. Ya lu gitu tinggal loh. nyetirin mobilnya aja Iya, sebenarnya. Gitu. Iya. Udah punya director of football yang bagus dulu di Mark Overmars walaupun Iya. kemudian dia bermasalah gitu kan. Kan dia cuma 3 tuh, dia Van der Sar sama Overmars yang Iya, kerja kasarnya, tapi gitu bagus. kan. Nah sekarang dia datang ke Man United yang gua tweet kemarin ini belum ada koheren-koherennya gitu. Baru belajar mau jadi koheren gitu loh. Jadi lu boleh punya kemampuan, tapi kalau lu datang nggak ke punya kuasa, lu iya itu satu. Nggak, lu punya kemampuan ya. Lu nggak punya uang, Nggak punya lu uang. tai. Gitu. Enggak. Jadi lu punya kemampuan. Nih dunia kerja lah ya, dunia kerja. Lu punya kemampuan terus lu datang ke sebuah tempat yang katakanlah anjir nih. Kok begini banget di tempat kerja. Gua harus Toxic banget nih tempat kerja gua gitu. kan. Itu kan lu harus mulai pelan-pelan dari nol lagi dong. Ngebedahinnya pelan-pelan. Kayak begitu menurut gue yang kejadian sama Erik Ten Hag. Karena menurut gue even Pep Guardiola masuk ke Man United itu dia pasti akan ngulang dari nol lagi tuh. Ngebedahin Pasti pelan-pelan. akan Dia pusing pasti lagi. bakal nuntut. Gue mau dong punya DOF yang bisa menerjemahkan apa yang gue mau Ini gitu. pendek aja nih. Berarti aroma-aromanya negatif berarti. Pesimis. Gue tidak pesimistis, bukan pesimis. Kalau KBBI. Menantang kali ya? Kalau Apa? gue sudah meniatkan bahwa semenjak musim ini bermula, MU juara. Gue udah bilang gitu kan. Kalau ntar nggak juara, Salaman. kalau misalkan ntar nggak juara gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Tinggal kecewa. tinggal kecewa. Tinggal Sama gue kecewa, juga bilang gitu. Pada gitu. saat at the end of July, lu dapat Mason Mount, lu dapat Onana, terakhir lu dapat Højlund. It's one of the good transfer window ever in the last few years. Benar nggak? Iya. Ya. Until kemudian lu stuck di anjing nih orang nggak mau keluar nih setan gitu kan. Rusak Maguire tuh semua jadinya. Rusak kan jadinya. Tapi di Juli gue juga sama kayak gue juara, gue yakin. Nggak. Title contender. Peluang juara lebih besar dibanding musim lalu. Tapi- Gue sangat meyakini itu sampai kemudian all hell break loose anjing Maguire. Tapi menurut gue nih ya, apapun tim lo, tapi ini gue ya, ini gue. Tim lo yang nyanyi dong. Iya tim lo yang udah almarhum satu orang. Jadi menurut gue daripada lu kecewa 2 kali, mendingan kecewa 1 kali di belakangan, ya kan? Iya, jadi gue MU Arsenal ya udah gue optimistis dulu ya menang gitu. Kalau misal kalah ya udah kalah tinggal diledekin seminggu doang palingan gitu kan. Oh enggak ding sama international Ada break. break, 2 minggu. Iya 2 minggu berarti Iya. gitu Gimana kan. nih, Aldi nih, kalau tadi aroma di Man United kayak gitu di Arsenal gimana? Menjelang Arsenal Template lawan ya. Man United. Tumben jawabannya Rossi template. Biasanya bagus-bagus jawabannya. Ya semua fans juga begitu. Optimis juara gitu kan. Cuman yang namanya tinggal nanti di akhir musim kecewa. Ya pasti semua juga begitu. Cuman kalau Tapi kan dilihat. ada al yang aduh fans yang cuma aduh nggak gitu-gitu berat. doang. Gini. Gitu loh. Ada juga, Gua nggak Al. mau menyusahkan diri Iya. gue Al. Oh iya itu aja. cara Iya, bagus, iya, itu cara iya. bagus. Dan gue harap semua fans kayak begitu. Benar. Lebih enak ngobrol sama yang begitu, Ros. Karena kalau tadi lu bilang ada template fans pasti Iya. wah timnya mau juara. ya Iyalah. kan? Ada juga fans yang enggak, gue enjoy the moment. Injury moment. Enjoy the Oh, moment. aduh. Jadi beda dong, Oh, Al. Beda iya, dong. iya, Ini iya, Manchester United dengan arogansinya. Oh enggak itu enggak arogan dong. Itu enggak arogan. Arogan Bukan lah, lah. timnya bapuk masih Enggak ada lah City dibilang ya bapuk kan. enggak. Justru kan gitu. tadi Kayak dijelasin. Orang overreaksi. Iya. Ini gimana? Yakin lu juara gitu. Loh, enggak 3 dong. game menang 2. Tadi kan udah Ini dijelasin. terlalu Ini buruk udah dong. progres dari musim lalu Iya, dong. iya, iya. Transfernya Iya. bagus. Iya, Tadi kan iya. dijelasin. Makanya. Berarti kan wajar ngomong oh gue juara, wajar gitu. Kalau lu nggak beli pemain
giliran lu mengkaptenkan Maguire lagi, lu ngomong mau juara, ya baru arogan. Itu arogan. Itu baru kan transfernya bagus. Gua nggak aneh kalau pada Iya, akhirnya iya, iya, fans iya. MU tahun ini bilang kayaknya juara deh. Gua nggak aneh gitu. Gua pun targetkan si MU untuk 4 besar, finish 4 besar, dan gua pun salah satu tim yang untuk lolos Liga Champions ya MU gitu. Cuman kalau di game Minggu nanti jam 10:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa pasti kan Arsenal menguasai jalannya laga. Tuh. Kesalahan 1-2 kali bisa dimanfaatkan serangan balik. Habis itu 1-0 kebobolan. Terus Arsenal menguasai lagi, kebobolan lagi, kan biasanya begitu. Tapi tahun lalu enggak. Arsenal lebih dewasa, Arsenal lebih apa ya, dengan Odegaard-nya benar-benar bisa ngerepotin. Dan yang gue harap sih di game Minggu nanti seperti itu. Dan Arsenal pun jelas. Tapi ini gue objektif dikit. Ya. Objektif, sisi kiri itu akan lemah karena yang kanannya Arsenal itu kan Saka kan. Ya. Iya. Dan gue agak rentan ngelihat kadang-kadang kalau Man United ngadepin cutting back-nya. Cutting back Arsenal, cutting inside Arsenal tuh bukan diagonal gitu kan. Tapi belok patah Iya. gitu. Nah itu yang kemudian bahaya. Karena dia 2 bakal kali ngasih golnya half kayak space. gitu. Iya, Iya. kayak gitu. 2 kali gol Arsenal United kayak gitu. Apalagi kayak sekarang gitu. bukan Ben White. Kalau Ben White masih mungkin tuh ke depannya. Iya. Sekarang Ben White-nya di belakang banget, jadi pasti ke. Tapi menurut gue itu ya kelemahannya Arsenal adalah dinamisme antara Ben White sama si Saka jadi Yes. nggak ada. Itu yang gue maksud. hilang Itu gitu. yang gue maksud. Ya sama Oke. kayak Rashford nggak ada show kan. Nggak ada show, itu berasa Nggak ada yang banget. overlap gitu kan. Iya. Kan? Oke, ini kan big match di akhir pekan ini bukan cuma Arsenal Man United kan ya. Cuman ada juga nih di akhir pekan ini Persija Persib Sabtu jam 15, Rangers Celtic Minggu jam 6, Itu penting. kemudian Bayern RB Leipzig Minggu jam 22.30, Atletico Sevilla Minggu 23.30, Lyon PSG Senin 1.45. Tapi ada satu liga yang punya 3 big match, Ros. Itu Intense. Serie A ya, ada Roma Serie A. Milan Sabtu 1.45, Napoli Lazio Minggu 1.45 dan Inter Fiorentina Minggu 23.30. Dari dulu deh, Ros, soal big match di Serie A ini, kecuali Hellas Verona ya di peringkat 4 sekarang ya. Iya, iya. Lo kalau lihat persaingan papan atas Serie A sekarang gimana? Menurut gua yang agak keteteran tuh Lazio ya 2 pekan pertama kan masih belum kelihatan secara result, baik secara performa juga gue juga belum lihat mereka kayak musim kemarin gitu ya. Yang justru menurut gua cukup memuaskan sebenarnya sang juara bertahan Napoli, terlepas dari kemudian orang bilang wah Milan naik segala macam bla bla bla. Tapi orang lupa ngeliat Napoli ini biarpun transfernya nggak mewah gitu ya, mereka masih bisa mempertahankan apa yang mereka punya musim kemarin gitu. Gue udah pernah bilang ya. bahwa sebenarnya sekarang tugasnya yang paling berat itu di Rudi Garcia karena mereka nggak banyak berubah timnya dan mereka habis juara gitu. Nah, lu bisa nggak seenggaknya maintain ini gitu, dan kalau lebih bagus lagi ya naikin ke level berikutnya gitu. Dan yang gue lihat sih sepanjang 2 pekan pertama itu bagus banget. Agresivitas di final third-nya itu terjaga. Jumlah shots on target, jumlah shots, XG semuanya tinggi. Dan gue lihat secara permainan gitu ya, geraknya tuh luwes ketika mereka nyampe final third gitu. Jadi ketika kemudian orang masih pada nunggu, udah ada pemain yang gerak masuk kotak penalti. Oh, bola gak dikedepanin, oh ya gue mundur lagi, disirkulasi lagi. Ketika udah sampai sini, baru ada yang masuk kotak penalti lagi gitu loh. Fluiditas itu menurut gue yang kemudian menjadi kuncinya Napoli gitu loh. Dan kalau Milan menurut gue case-nya tuh lebih ke arah Roma lawan Milan ntar ya. case-nya tuh ya Roma lawan Milan. Mourinho atau Pioli Roma nih? case-nya kayak musim kemarin, musim satu sama musim-musim lainnya tuh kayak masih sama ya. Plus Napoli itu bisa menjaga Osimhen gak pindah itu suatu Iya, iya. Nah, keuntungan buat mereka. Betul. Jadi kalau misalkan nih lu bertanya sama gua gitu, ya siapa yang transfernya Nah, siapa yang transfernya paling bagus tuh? bagus gitu ya di antara 4 besar musim kemarin, Milan, Napoli, Lazio, Lazio, Inter sama Milan gitu ya. Napoli, sorry. Gue bilang Napoli. Menurut gue proses transfer bagus itu bukan perkara ngebeli doang atau gitu. Lu mempertahankan pemain lu itu Iya. is a part of lu menjaga transfer lu bagus. Betul, karena menurut gue kan perkara transfer itu kan perkara lu ngeliat squad gue ini udah cukup bagus belum ya, masih ada bolong apa enggak. Apa yang perlu tambah Betul. sesuai udah cukup. Apakah yang gue beli udah sesuai sama yang kebutuhan Ya. taktik apa enggak gitu kan. Nah menurut gue ada 3 orang pemain yang bisa jadi harga mahal buat Napoli setelah kemarin musim kemarin. Varane, Osimhen, Kim Min-jae gitu Ya. kan. Ya. Iya memang lu pasti harus butuh duit buat beli pemain. Oke deh. Dan dia pinternya adalah cuma jual 1 Kim Min-jae doang, Min-jae bukan doang. jual 3-3-nya gitu. Terus kemudian ganti Nathan juga ball playing defender sama kayak Kim Min-jae gitu kan. Walaupun 2 pekan pertama gue lihat dia belum dimainin juga sama Rudi starter, Garcia. Belum. Dan akhirnya ya udah menurut gue itu cukup pintar karena aktivitas transfer lain mereka gimana? Giovanni Simeone, Raspadori dipermanenin Sama itu siapa? gitu. Lallstrom siapa? Jasper. Iya. Siapa? Kok gue lupa Jasper Lallstrom apa siapa tuh yang dia beli tuh? Lupa gue juga. Nah, tapi menurut gua
kunci-kuncinya itu berhasil mereka pertahanin gitu loh. Mereka udah paham bahwa gaya kita ya begini, pemainnya udah pada komplit gitu loh. Makanya ini saat ada yang cedera, kan tahun lalu kan juga tuh Kvaratskhelia cedera, lumayan drop. Osimhen cedera mulai drop. Mereka nggak nyari kayak mungkin beda sama Roma sadar betul bahwa Tammy Abraham nih nggak bisa fit terus. Datangkanlah Lukaku. Bener. Jadi buat gua Lukaku jadi deh ke Roma. Jadi kan? Jadi. Ya. Karena menurut gue ada persoalan Roma kalau lo lihat gitu ya 2 musim terakhir lah sama Mourinho gitu ya, lo lihat XG gitu ya gede, terus finishing gak sebagus XG-nya gitu loh. Itu juga jadi kelemahan. Makanya kemudian datengin Lukaku sebenarnya pilihan tepat gitu. Asal Lukaku tuh kan kelemahannya kan dia kan dicap sebagai flat track bully kan. Ketika menghadapi tim yang rata-rata dia jago, tapi ketika tampil di sebuah pertandingan besar dia malah nggak kelihatan gitu loh. Final UCL kan gitu, final Europa League juga gitu. Jadi gue pikir persoalannya itu doang. Tapi secara transfer menurut gue udah tepat buat Roma. Kalau lo lihat transfer paling bagus apa? Roma juga atau Napoli juga? Gue Milan juga bagus, ngerasa bahwa Pulisic dan juga Loftus-Cheek bener-bener jadi kayak pembeda gitu. Apalagi Loftus-Cheek dan juga siapa tuh yang tandemnya Loftus-Cheek gue lupa. Jadi kayak Tonali kan cabut. Terus si Benacer cedera. Nah sekarang kan 2 nomor double pivotnya sekarang baru nih. Dan di 2 game terakhir gue lihat sih cukup oke nih. Dan masih ada Pobega dari bench kan? Iya ada Pobega dari bench juga. Jadi buat gue ya Milan termasuk yang salah satu aktif terlepas dari Maldini cabut gitu. Dan gue lihat Milan tahun ini ya cukup menjanjikan transfernya. Milan berarti. Gue Milan. Lo siapa Bang Fuad dari Napoli. 4 besar Napoli. Berarti sama Karena Napoli ya. Itu tadi transfer itu tidak cuma lu mendatangkan pemain atau menjual, tapi gimana lu mempertahankan pemain lu. Jesper Lindstrom yang dari Eintracht Frankfurt yang dia baru beli itu juga bagus. Jadi menurut gua cuma yang butuh pembuktian kan sekarang adalah kehilangan Kim Min-jae ini berpengaruh nggak? Iya. Sama pelatih baru. Kan, ini kan benar sosok sentral nih musim lalu gitu ya. Sementara Milan sendiri seperti Milan sebelumnya banyak banget dia beli pemain kan. Cuma yang ajaib itu kan Loftus-Cheek bisa bagus banget kan di Milan. Gila lu. Berarti levelnya emang. Tapi menurut gue mungkin karena ya udah tipikal timnya tuh emang cocok buat dia sebenarnya gitu. Lu tidak terlalu banyak tuntutan kayak di Chelsea gitu loh. Iya, itu sama yang gue suka di Milan tuh sebenarnya kepengen gue lihat dia bersinar maksudnya tuh si Tijani Reynolds apa? Reynolds. Itu maksud gue tandemnya itu tadi. Itu yang gantiin Tonali kan. Iya. Gitu itu yang gue pengen lihat. Loftus-Cheek sama itu. Iya, itu sih yang gue lihat karena kan dia juga berhasil mempertahankan Rafael Leao. Theo Hernandez masih tetap ada gitu ya. Giroud masih di depan. Giroud ya oke lah ya. Tridennya baru ya sekarang. Gitu. Cuma paling enggak kan ada Theo, ada Rafael Leao. Pulisic juga. Pulisic ya lu lihat juga di Chelsea kan enggak terlalu tapi ternyata udah bikin berapa? 2 gol apa 3 gol sih dia kemarin. Iya benar. Iya kan? Dia bisa main di kanan terus kirinya ada Leao gitu. Tengahnya Giroud ya palingan. Tengahnya bahaya sih Milan musim ini. Tapi kalau transfer ya itu kalau gua Napoli ya. AC Milan. Gua kalau jadi Napoli gua ngerti sih kenapa ngejual Kim Min-jae. Soalnya kayak ada yang kurang ya. Kim Min-jae. Ya. Kim plus James ya. Kim plus James mungkin ya. Nah soal transfer nih. Nah, kan kita juga sekarang hari Kamis ya. Transfer deadline itu hari Sabtu subuh WIB. Nah kita ngomongin transfer deadline dulu nih. Pengeluaran klub-klub kan di Premier League naik terus kan ya. Dari musim ke musim tuh. Ini ada grafisnya nih. Pengeluarannya nih. Mana grafis? Nah ini. Naik terus. Klub-klub semua pada kaya ya. Terus kayak Brighton itu udah bisa nolak. Duit gede udah bisa nolak. Kalau dulu kan pasti terbuai gitu. Nah lo lihat ini persoalannya kalau udah duit banyak ini tapi masih belum perform gimana Ros? Duit banyak masih belum perform tuh banyak tergantung klubnya. Lu mau bertanya soal apa nih? Klub yang mana? Klub Big Six aja deh. Klub Big Six. Kalau di Premier League. Menurut gue klub Big Six punya problemnya masing-masing. Kalau lu mempertanyakan ke gue, misalnya Man United, menurut gue kenapa nggak kunjung perform ya karena strategi transfernya itu baru mulai bener berusaha bener itu 2 musim terakhir. Musim-musim sebelumnya kan kayak beli ini siapa emang bakal cocok sama sistemnya pelatih kayak gitu loh masih kayak gitu. Jadi terus kemudian pemain-pemain itu numpuk ya, terus kemudian harganya mahal gitu ya, tapi hasilnya nggak sepadan dan orang lihat kayak lu gimana sih beli pemain itu yang menurut gua kemudian memunculkan kesimpulan lu udah beli banyak tapi nggak perform gitu. 2 musim terakhir mulai diperbaikin yang menurut gua agak
agak rada-rada tuh masih Anthony menurut gue ya. Walaupun mungkin Ten Hag beli dia karena ngerasa bahwa dia disiplin posisinya, bisa tracking back bla bla bla. Cuman secara output buat finishing masih belum ada gitu. Tapi sisanya Eriksen bisa kontrol tengah. Onana dengan harapan ya lu bisa lihat kalau misalkan main direct dia passing dari belakang gitu. Mason Mount sayangnya cedera, tapi gue bisa mengerti kenapa dia dibawa, mungkin karena pengen mainin double 8 di depan kayak begitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut gue Man United masih kurang. Kalau Chelsea udah keluar banyak, itu kan era Todd Boehly ya, dua musim terakhir karena gue nggak ngerti sejujurnya musim kemarin gue nggak ngerti itu yang mau diincar dengan transfer itu apa sih sebetulnya, itu aja. Amal aja kali. Beramal. Berarti bakalnya udah bagus dong hasilnya kan beramal kan bakal mendapat lebih. Oh terkadang kan apa yang dibalas Tuhan tidak langsung. Oh iya betul. Mungkin 10 tahun ke depan Chelsea ini akan bagus gitu loh. Iya gitu. Jadi kita kan berantem kan gak ada instan. Kalau Arsenal mungkin persoalannya karena lu harus keluar soal sangat-sangat mahal untuk Declan Rice. Baru musim ini dan baru beberapa pertandingan gitu loh. Jadi itu sih menurut gue tiap-tiap tim tuh punya persoalannya masing-masing beda-beda gitu. Kasusnya beda-beda. Gue mau nanya ke Aldi yang pernah tinggal di Inggris. Kalau di Inggris tuh kan kalau deadline day kan ada transfer deadline show gitu. Di TV tuh ditayangin serius banget per jam, per menit bahkan gitu. Lo pikir lo cerita dulu ya di sana kayak gimana dan lo pikir bisa nggak diterapkan di Indonesia? Enggak, di Indonesia yang jelas. Kalau di sana tuh gimana? Lo gambarin dulu. Di sana kan biasanya mulai abis maghrib tuh, pap mulai rame tuh sama. Mereka tuh di sana jam 11 malam jam 11 malam ya. puncak ya, tutupnya jam apa namanya, dan diakhiri dengan minuman alkohol di sana jadi diskon setelah lewat hari. Gitu? Iya. Jadi pap tuh pada di depannya tuh ditulis kapur gitu, nanti kalau ada grafisnya boleh ditampilin deh kayak deadline day transfer special gitu di depannya, jadi kayak minuman alkohol ini diskon jadi berapa gitu. Jadi sale banget ituannya gitu, dan orang tuh pada ngumpul di situ nungguin, dan mereka tuh kayak buka handphonenya, buka apa di radio juga kayak nungguin misalnya fans Arsenal gitu nungguin ya, pada akhirnya ini datang gitu atau ini enggak gitu. Cuman ya kasus terserunya ya waktu Odemwingie lah gitu kan, gimana dia sampai nggak jadi pindah di detik terakhir, terus juga kayak bagaimana Ozil di detik akhir juga datangnya gitu, dan itu ditunggu banget karena dari jam 8, 9, 10 dan 11 tuh emang pada di pub semua ngumpul dan nungguin ya transfer itu, dan banyak juga yang kecewa pada akhirnya kayak ya nggak jadi pindah atau apa, itu banyak banget. Ya kecewa, faxnya rusak. Iya, atau nanti ada yang kecewa ya Maguire nggak pindah gitu kan, ada juga yang kecewa seperti itu. Menurut gue deadline day itu ngasih unjuk juga betapa klub tuh sebenarnya punya perencanaan yang matang apa enggak gitu. Tadi kita belum nyebut Inter sebenarnya ketika ngebahas transfer Serie A. Inter ini salah satu transfernya menarik walaupun kita nggak ada yang milih Inter ya. Bayangin ketika baru mulai dia udah dapat Thuram gratis. Kemudian kemudian menjual Onana dengan harga yang oke gitu ya, dan mereka kemudian ngebeli dapat Ian Sommer. Iya, udah dapat Ian Sommer lebih murah. Bagus. Terus kan kemudian sekarang dapat Ben Pavard gitu loh. Itu nunjukin bahwa emang Marotta sih. Bukan. Masalah Ben Pavard, Inter shooting Maguire. Secara transfer ya, perencanaan transfernya Inter secara umum itu kan Marotta dia tahu mesti belinya gimana. Karena buat gua Ben Pavard sejujurnya adalah kalau ngeliat dia di Bayern, kalau misalnya dia kan maunya mainnya di back tengah ya, bukan back kanan gitu kan. Makanya kemudian ketika kalau misalkan dia ke Man United, opsinya adalah lu main 3 back dia RCB atau dia jadi right back gitu. Karena kalau main dia 2 right back dengan 1 pivot di depan itu agak rentan. Bunuh diri juga. Iya. Dia main jadi center back kanan dalam 2 gitu ya, 4 back gitu. Karena itu bukan posisi natural dia. Dia berangkat dari back kanan. Makanya kemudian di Inter menurut gue lebih cocok. Jadi dia pakai 3 dengan formasi Inter di depan bisa main 3-5-2 kan. 3-5-2. Jadi oke gitu menurut gue. Nah soal deadline transfer juga kita kalau lihat ini Klopp sama Arteta udah curhat sih ya, sempat curhat katanya gara-gara kan kalau di Inggris atau di Eropa kan deadline-nya kan 1 September ya. Sementara di Liga Arab tuh 20 September. Ya, iya kan Arab hitungannya hijriyah ke bulan. Iya, jadi Klopp sama Arteta kan nggak ngerti, mana paham, nggak apa-apa. Ini bursa transfer udah bisa ditutup apa belum? Hilalnya belum kelihatan. Ada yang sana bilang bentar gua hisap dulu. Beda. Iya beda deh. Ada ininya lagi nih, ada
ada apa anggarannya lagi kalau mau Ya, ini. itu Gue gak ikutan. Nah menurut kalian adil nggak jendela transfernya Arab tuh ditutup belakangan gitu? Soalnya Arteta sama Klopp bilang, wah ini kita harus tinjau lagi nih ke depannya nih. Iya. Sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ke depannya gue sih pengennya sama. Dia bilang. Kalau menurut gua kan itu beda konfederasi, beda benua. Ya udah terserah mereka Iya, gitu loh. betul di situ. Ini orang Udah, udah itu aja. ngerecokin hal yang gak perlu Iya, sebenarnya. ngapain juga ngerepotin itu. Too much whining udah Iya. buat ini. Dan gue ngerti sih Nggak, kenapa ngomong nggak, gitu. Lu ngurusin dapur orang loh. Iya, gak semua urusan sepak bola tuh Berputar di Eropa, malah gitu. juga. Iya, Itu kan itu bocahnya kan bener. gara-gara salah takut diambil ke klub Arab Iya, Saudi itu kan. aja deh Pada meradangnya akhirnya mungkin gitu. dia jadi meradangnya gara-gara Salah itu. masih Itihad. Iya Pengennya Itihad. Itihad, Iya. Itu mah menurut gue tinggal lu coba persuasi Salah lu masa Iya, mau pindah mau sih kita. pindah sih, Kita, selesai. kita bisa jadi juara loh. Tapi kan gitu. bedanya 20 hari nih, banyak yang bisa terjadi kan. Bisa, Lo bisa. sebagai klub, lo coba menyikapi diri sebagai klub. Bakal takut apa? Slow aja. Maksudnya Ini serius ya. Kalau gue sih takut sih. Kalau gue serius takut, cuman gue tidak akan whining karena biar gimana pun ya udah emang konfederasi beda, benua beda gitu ya. Itu keuntungan di mereka gitu. Gue akan menyadari itu dulu. Jadi yang bisa gue kontrol adalah ya udah yang apa nih yang bisa gue kontrol pemain kontrol. gua sendiri. Iya itu palingan kayak gitu. Soalnya kan Arab kan lagi kedatangan banyak bintang katanya. Pemain bintang berdatangan gitu. Lo gak takut gitu. Kalau lo Bang Fot gimana? Enggak. Sama juga? Enggak. Ya udah Maksud aja gua, gitu. Beda kualitas gitu loh. Ini benar apa yang dikatain Audio Nigalo bahwa pindah ke Arab cuma buat duit. Lu nggak butuh. Bukan karena Ronaldo ya. Enggak. dan lama-lama juga kan nyari duit juga Emang iya. itu hak lu udah Hak, silakan. nggak apa-apa, Tapi ya maksud gua silakan. kalau misalnya Bukan kualitas. balik lagi sebagai seorang pesepak bola di mana sebenarnya apa ya harfiah lu adalah berkompetisi untuk mendapatkan gelar juara yang lebih presis, di mana dari dulu kita tahu bahwa impian pesepak bola adalah bermain di malam-malam penuh gemerlap Liga Champions. Satu hal yang nggak bisa lu tawar. Pada saat lu main di Asia, Eropa, Afrika segala Amerika. macam, belum tentu lu bisa main di situ gitu loh. Sebagus apapun kualitas lu, ya Iya, kan? iya. Gitu sebenarnya kan itu yang dari lu diburu orang. Sampai kemudian datang Arab dengan duitnya menggoda, dan di dunia yang sangat materialistis sekarang siapa yang nggak tergoda, tinggal balik ke lu aja. Lu punya idealisme itu seperti apa? Apakah lu masih mau bermain di liga penuh gemerlap segala macam bla, atau emang ya udahlah, gua abis kemarin baca buku Robert T. Kiyosaki, retired juga pindah ke Arab. Silakan lu harus juga gitu loh. Tapi kalau gue sih nggak takut. Nggak takut ya. Masalahnya kan begitu tutup transfer kan dia langsung ada registrasi untuk di Liga dan Liga Champion. Iya. Masalahnya adalah begitu mereka udah diregistrasi, klub Iya, lu itu hilang itu bakal repot. Iya, Bakal iya, repot. paling Iya, itu betul sih juga ya. ketakutannya. Itu, Cuma maksudnya begitu ya balik registrasi. lagi gimana lu persuasi pemain lu sendiri udah Iya, iya. gitu. Nah ini kan salah satu magnet yang paling bikin bintang nggak mau keluar dari Eropa adalah Liga Champions kan. Iya. Ya, kebetulan di malam ini ya, Kamis malam ya. Iya, akan benar. ada undian Iya, drawing Liga Champions nih. Iya, Bisa iya, lihat iya. pot-potnya. Di Monaco Jadi ya. jangan lupa Iya. di Monaco. Ini nanti kita akan live reaction ya Ros di Stadio. Jadi nantikan aja malam ini dan juga jangan lupa subscribe ya. Ya kita bertemu lagi di episode selanjutnya dari Box Lu to Box Betul pernah Show. nggak ada Apa? bayangan, sorry gue potong sedikit, di otak lu keluarin yang tadi boleh nggak? Keluarin lagi boleh nggak? Nih. Di pengalaman lu menonton sepak bola Eropa, Nah, yang ada di pot 1 Liga Champions itu Sevilla bukan Real Madrid. iya. Ada juara Europa Coba League disebut ya. deh. Juara Europa Pernah nggak? League. Belum pernah. Pernah nggak? Iya. Nggak pernah Iya, kan? iya, iya, Gila, bener, anomali bener, banget bener. ini udah. Karena pot satu itu dibuat juara Liga sama Iya. juara turnamen. Betul. Gila, kaget lu itu. Dan Newcastle wajar sih, kemudian Burnley juga wajar. Iya, Di pot gitu. 4 gitu. Pot satunya tuh Madrid bisa di pot 2, pot satunya Sevilla. Kalau pot satunya Barcelona it's okay, itu udah Iya, berapa iya, kali iya, kejadian kan gitu. Tapi men sama Sevilla lu kalah. Ih, Ya pokoknya bakal seru ya pengundian ini ya. Iya. Nerakanya udah banyak Dan ada yang pengumuman ini nih. juga pemain terbaik. Pemain terbaik Iya. ya, pemain Iya. terbaik Eropa ya. MU pokoknya ke final lah. Ya, Final. optimis kita tadi gak apa-apa. Iya. Tinggal kecewa di akhir aja kan. Kalau tiba-tiba kagak lolos grup paling tinggal diketawain. Iya. Ya udah. Kan bisa ke UEL kalau nggak ini, Iya. kalau nggak lolos grup. Well. Abis ini kan Arsenal Man United abis itu jadi internasional kan ya. Iya. Cuman jangan lupa ya Ros, hari Senin ada tamu istimewa ya Iya, iya, di iya. box to box ya. Jangan dibocorin dulu. Oh, jangan dibocorin Soalnya dulu. tamu istimewa hari ini tuh dia bilang siapa yang bilang gua diundang gitu di Twitter. Oh iya bener juga. Iya, katanya dikibulin Tio katanya. Dikumpulin tuh ya. Ya udah kita nantikan aja nanti Senin depan ya tanggal 4 September. Sampai jumpa lagi di box to box football show. Thank you Box to Box. Bye.